Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsia Nurrahmawati, mahasiswa PPG Prajabatan Sejarah tahun 2023, gelombang 1, akan menampilkan digital storytelling mengenai aksi nyata topik 5, pengembangan kecakapan literasi sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas literasi lintas mata pelajaran. Di sini terdapat petunjuk pengerjaan, yakni refleksi pembelajaran dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Yang kedua, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Dan yang ketiga, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Sekarang kita masuk pada pertanyaan pertama. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Tentunya, setelah kita mempelajari mengenai konsep refleksivitas, terdapat beberapa pengetahuan dan pemahaman baru yang kita peroleh dari beberapa poin yang kita pelajari pada mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Poin pertama, pada mulai dari diri, di sini kita disediakan 2 video pembelajaran mengenai perjalanan literasi yang dilakukan oleh 2 akademisi. Dalam video tersebut, kedua akademisi menceritakan mengenai perjalanan literasi mereka yang dimulai dari lingkungan sekolah ataupun lingkungan keluarga, memberikan sebuah kesimpulan bahwa kemampuan literasi seseorang dipengaruhi oleh pola pendidikan yang diperoleh di rumah dan di sekolah. Pendidikan di rumah dipengaruhi oleh faktor orang tua dan juga pendidikan di sekolah dipengaruhi oleh faktor lingkungan belajar dan juga peranan guru dalam meningkatkan proses literasi peserta didiknya. Pada eksplorasi konsep, kita mempelajari mengenai 3 hal utama. Yang pertama yakni naratif literasi dan refleksi diri. Yang kedua, fitur utama naratif literasi yang terdiri atas 3 poin. Dan yang ketiga yakni kerangka ORIM, Opportunity, Recognition, Interaction, and Modeling. Naratif literasi dan refleksi diri merupakan sebuah tulisan reflektif di mana seseorang penulis menceritakan kisahnya terkait dengan proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi termasuk membaca, menulis, memirsa, menginterpretasi, dan lain sebagainya. Sebagai seorang guru, terdapat sebuah arti penting dalam mempelajari naratif literasi dan juga refleksi diri, yakni kita sebagai seorang guru bisa menilai penekanan, cara pandang, keyakinan, serta perspektif mengenai literasi. Selain itu, kita juga dapat menggunakan kisah untuk menapaki karir sebagai seorang guru dan membantu siswa mengembangkan praktek literasinya. Selanjutnya mengenai kerangka ORIM. Kerangka ORIM merupakan singkatan kata yang terdiri atas opportunity yang berarti kesempatan, recognition yang berarti pengakuan, interaction yang berarti interaksi, dan juga modeling yang berarti contoh atau teladan. Dalam kerangka ORIM ini terdapat 2 peranan sentral yang mempengaruhi literasi seseorang. Yang pertama yakni dari lingkungan keluarga dan yang kedua adalah lingkungan sekolah. Bentuk kerangka ORIM yang tercipta dalam lingkungan keluarga yang pertama yakni mengenai opportunity atau kesempatan. Orang tua perlu memberikan kesempatan kepada anaknya untuk mengembangkan praktek literasinya berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Cara yang bisa dilakukan salah satunya adalah memberikan fasilitas untuk meningkatkan kegiatan literasi baik membaca maupun menulis, yakni dengan memberikan pensil atau kertas dan mengajari bagaimana cara untuk membaca.
Yang kedua yakni recognition atau pengakuan. Orang tua perlu memberikan sebuah pengakuan kepada keberhasilan anak yang sudah dilakukan dalam proses literasinya. Misalnya dengan memberikan pujian-pujian. Selanjutnya yakni interaction atau interaksi. Di sini orang tua melakukan interaksi bersama dengan anak dalam kegiatan literasinya. Misalnya membantu anak untuk menulis dan membantu anak untuk belajar membaca. Selanjutnya yakni modeling atau contoh teladan. Salah satu bentuk contoh atau keteladanan yang dilakukan oleh orang tua untuk meningkatkan dan memotivasi anaknya dalam kegiatan literasi adalah dengan menunjukkan kegiatan gemar membaca ataupun menulis. Bisa dengan menulis resep, mengetik atau mengerjakan tugas, ataupun mengisi formulir. Ini merupakan salah satu bentuk contoh sederhana yang memberikan gambaran langsung kepada seorang anak untuk gemar melakukan literasi. Selain itu, kerangka ORIM ini bisa diterapkan di lingkungan sekolah yang biasanya dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama adalah opportunity atau kesempatan. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan literasi, misalnya dengan memberikan waktu 15 menit sebelum pembelajaran untuk membaca buku selain mata pelajaran untuk memberikan wawasan dan juga melatih kemampuan literasinya. Yang kedua yakni recognition atau pengakuan. Setelah melakukan kegiatan membaca, guru memberikan pengakuan berupa apresiasi kepada peserta didik atas kegiatan literasi yang dilakukan. Yang ketiga yakni interaction atau interaksi, di mana guru bersama dengan peserta didik membahas secara bersama-sama mengenai apa yang sudah dibaca. Yang keempat yakni modeling atau contoh. Guru memberikan contoh mengenai perilaku gemar membaca kepada peserta didiknya secara tidak langsung ketika kegiatan pembelajaran dimulai. Di sini juga terdapat fitur utama naratif literasi yang terdiri atas 3 poin pokok bahasan, yakni sebuah cerita yang diceritakan dengan baik, yang kedua detail yang jelas, dan yang ketiga adalah panduan memilih topik narasi literasi. Pengetahuan saya tentang menyusun naratif literasi secara tidak langsung mengalami perkembangan, di mana secara umum naratif literasi biasanya menimbulkan situasi yang perlu dipecahkan sehingga harus diceritakan dengan baik. Mengeksplor setiap fase tahapan dalam menulis dan membaca pada perjalanan hidup seseorang. Yang kedua, dalam menulis naratif literasi, kita harus menggunakan detail yang jelas, di mana memberikan gambaran mental mengenai keadaan yang dialami penulis biasanya bisa berbentuk dengan multimoda. Selain itu, dalam menulis naratif literasi, kita harus memperhatikan topik yang dipilih. Bisa dipastikan bahwa topik yang dipilih adalah topik yang menarik dan dapat dibagikan kepada orang lain, mengenali pengalaman dalam berliterasi. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2, yakni setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Buat saya, setelah saya menyusun cerita pengalaman literasi, saya menilai bahwa hal tersebut sangat berharga, karena sebagai seorang calon guru dalam menilai penekanan, cara pandang, keyakinan, serta perspektif mengenai literasi itu sendiri, saya bisa menggunakan kisah tersebut untuk menapaki karir sebagai seorang guru dan membantu siswa mengembangkan praktek literasinya. Saya memiliki sebuah cerita perjalanan literasi yang dimulai dari kecil hingga dewasa, yang dibantu oleh peranan orang tua, guru, sejak jenjang pendidikan TK hingga kuliah, dalam aspek menulis dan membaca. Saya akui kemampuan menulis dan membaca yang kini saya miliki itu tidak terlepas dari pengaruh dan bantuan baik dari orang tua, guru, ataupun teman sebaya. Pada saat menulis, saya biasanya dibimbing oleh orang tua saya untuk menulis dengan rapi. Dan itu diberikan contoh menulis yang rapi oleh ayah saya. Sedangkan dalam kemampuan membaca, saya lebih meningkatkan lagi ketika pada jenjang TK hingga sekolah dasar.
Kemampuan literasi saya sendiri mengalami peningkatan di mana dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang sudah ditanamkan oleh orang tua dan guru mulai saya tunjukkan ketika saya kuliah, di mana saya mulai suka untuk membaca artikel, jurnal, ataupun buku bacaan lainnya. Pertanyaan ketiga, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Terdapat 3 kegiatan yang bisa kita lakukan dalam memberikan kontribusi membudayakan literasi di lingkungan sekolah. Yang pertama, yakni mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Yang kedua, mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi dan interaksi yang literat. Dan yang ketiga, mengupayakan sekolah menjadi lingkungan akademis yang literat. Yang pertama, yakni kontribusi membudayakan literasi di sekolah. Di sini bisa dilakukan dengan mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Lingkungan fisik ramah literasi adalah lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa, terutama dalam kegiatan literasi. Terdapat 3 kegiatan yang nantinya akan saya terapkan pada kelas yang saya ampuh. Yang pertama yakni mading kelas, yang kedua pojok literasi, yang ketiga karya peserta didik dirotasi berkala di mading kelas. Mading kelas digunakan sebagai media untuk menempelkan hasil karya siswa baik berupa jurnal, gambar, poster, puisi, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan literasi. Sedangkan pojok literasi merupakan salah satu bentuk fasilitas yang mendukung kegiatan literasi yang di dalamnya terdapat buku, hiasan-hiasan yang berkaitan dengan kegiatan literasi baik berupa quotes, kata-kata, rumus, poster, artikel, dan lain sebagainya. Dalam pojok literasi sendiri dibuat menjadi suasana yang nyaman, di mana dilengkapi dengan kursi, meja, kipas angin, ataupun benda-benda yang menjadi pendukung dalam pojok literasi. Ketiga, yakni karya peserta didik dirotasi berkala di mading kelas. Hal ini memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk mengembangkan karyanya yang terkait dengan kegiatan literasi, sehingga peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan hasil produknya masing-masing. Yang kedua, dalam kontribusi membudayakan literasi di sekolah bisa dilakukan dengan cara mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi dan interaksi yang literat. Hal ini bisa dicerminkan dari beberapa kegiatan. Yang pertama, yakni penghargaan terhadap prestasi peserta didik pada saat upacara. Yang kedua, kepala sekolah dan staf aktif dalam kegiatan pengembangan literasi. Dan yang ketiga, merayakan Hari Besar Nasional dengan nuansa literasi. Misalnya pada Hari Pendidikan Nasional, kita menyelenggarakan acara lomba baca puisi yang diikuti oleh tiap kelas. Yang terakhir, mengenai kontribusi membudayakan literasi di sekolah dapat dilakukan dalam hal mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademis yang literat. Di sini bisa dilakukan dalam 3 kegiatan. Yang pertama yakni kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran. Kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran ini merupakan salah satu strategi literasi dalam meningkatkan kemampuan siswa, utamanya dalam aspek pengetahuan mengenai buku baru yang dibaca, sehingga pengetahuan siswa menjadi bertambah. Dalam kegiatan 15 menit membaca ini, siswa diberikan sebuah jurnal yang harus dilengkapi secara berkala. Yang kedua, sekolah memberikan peraturan mengenai buku bacaan wajib siswa. Di sini, sekolah menentukan judul buku dan jumlah buku yang wajib dibaca oleh siswa, dan pada akhir kegiatan, siswa berhak melakukan pelaporan diri terkait buku bacaan yang sudah mereka baca.
Yang terakhir, yakni guru menggunakan strategi literasi dalam pembelajaran. Yakni, dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan, guru mengutamakan kegiatan literasi dengan berkolaborasi bersama siswa untuk meningkatkan kemampuan literasinya. Sekian pemaparan dari saya mengenai digital storytelling topik 5 aksi nyata mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Sekian dan terima kasih.